kembali ke tadi ke ilmu khitab. Kalau ini tidak dipelajari, maka orang Khawarij ini megang otoritas. Tidak bisa. Mereka nggak menguasai pintu surga maupun pintu neraka, nggak bisa. Mereka dengan seenaknya, tobatnya orang yang pernah gini nggak diterima. Tidak bisa. Wilayah yang terima tidak itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tetap berpendapat sesuai eksplisit yang ada di Quran. Walillahi mulkus samawati wal ardi. Apa? Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Sehingga nggak boleh kita pegang otoritas agama, nggak boleh. Kita hanya bisa menjelaskan. Kalau pegang nggak boleh. Misalnya saya dengan sampean surganya dulu mana? Bisa saja dulu jenengan. Kok bisa Gus? Ya kan mungkin wah keren ngaji tawaduk mau. Mungkin saya dari bab tawaduk keren sampean. Di bawah saya di atas. Di bab tawaduk keren sampean. Jika kalau surga kok jalurnya tawaduk mesti dulu sampean. Karena sampean di bawah saya di atas. Tapi saya nanti protes sama Allah. Protesnya gini, posisi saya diperintah ya. Gayanya mereka duduk di bawah, tapi merintahkan saya supaya mau mengajar. Jadi nggak ada sopan-sopannya karena mereka merintah ya. Ya terutama di PPAI ya, Pak. Oh itu nggak sopan sekali karena merintah. Sehingga kalau yang dipandang makanya masyhur itu kan. Ada wali itu yang satu jadi wali karena sholat di shaf awal, keren kan, shaf awal fadilahnya utamanya kan luar biasa. Yang satu kalau sholat tuh di belakang terus, tapi juga jadi wali. Yang depan agak protes, ya Allah kenapa ini jadi wali padahal sholatnya di belakang. Jawabannya lucu yang di belakang. Kenapa? Saya tuh malu. Saya ini masih banyak dosa, banyak salah kok di depan. Kok kayak suci sendirian. Jadi kalau kamu sowan sama raja atau sama kiai, yang paling depan tuh kan yang kepedean. Dia milih yang belakang jadi sopan aja, agak terlalu dekat gitu. Orang itu tidak pernah tahu. Kadang-kadang Allah itu kita tidak pernah tahu. Andai kan boleh dibahasakan, kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Jadi Allah itu zat yang mau, ya itu tadi otoritasnya penuh. Makanya saya pernah cerita di mana-mana di kitab-kitab yang saya baca itu ada dua orang yang ahli neraka, sudah di neraka. Ini sekaligus ijazah, saya ulang lagi sekaligus ijazah, bisa dipraktekkan nanti itu. Setelah itu dua orang ini dipanggil ke surga sama Allah. Allah itu tanyanya ya aneh, enak di neraka? Ya udah enak di neraka. Ya gak enak di neraka kok ditanya enak enggak ya gak enak. Ya sudah kembali lagi ke neraka. Lari kencang-kencang, lari menuju neraka. Lari. Sama Allah dipanggil lagi. Loh, kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini kapok, saya ini trauma. Dulu ketika engkau perintah, saya ini lelet sekali. Disuruh sholat lelet, disuruh zakat lelet. Maka ini dengan perintah saya semangat supaya nggak ngulang kesalahan yang sama. Akhirnya sama dipanggil, ya sudah di surga aja, di surga. Karena semangat lari menuju neraka. Maka ini ijazah nanti kalau di mahsyar ya, kamu dipanggil, ayo masuk neraka, harus apa? Semangat. Semangat. Harus semangat. Oke, mesti semangat. Lah repotnya kalau nggak dipanggil lagi. Akhirnya barokahnya semangat itu dia di surga. Kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Nanti kan boleh dibahasakan seperti itu. Yang satu, ayo kembali lagi ke neraka. Tolah itu. Jalan noleh lagi. Sampai itu nggak semangat noleh lagi. Terus ditanya sama, kenapa kamu tolah gitu? Saya tidak pernah ngira ya Allah ketika engkau panggil di surga kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah kamu di surga saja. Barokahnya husnudzon. jadi Tuhan itu unik. Makanya dalam tradisi ulama itu ad-dinu ar-riwayah, agama itu riwayat. Sebagian diredaksikan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini, ilmu ini agama, maka lihat riwayatnya. Karena kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita harus mengikuti riwayat yang diutarakan Rasulullah SAW. Karena kita tidak pernah tahu. Kayak tadi ada orang diinjek, kita mesti kan terprovokasi ingin bela yang sujud menyalahkan yang injek. Tapi ketika yang sujud mencatut nama Tuhan, Allah tidak akan memaafkan kamu. Itu Tuhan tersinggung karena sifatnya direduksi satu, diambil satu, disembunyikan satu. Loh ada kan dia begini mungkin malah Allah maklumi. Saya tidak akan maafkan kamu. Enggak apa-apa Allah, kan saya. Kan tidak mencatut namanya
Allah. Selama hidup saya tidak akan maafkan kamu. Allah nggak akan tersinggung. Karena dia sebagai manusia tentu punya dendam, punya rasa mangkal, punya emosi. Tapi kalau ketika bilang Allah tidak akan maafkan kamu, berarti dia mencatut statusnya Allah. Dan Allah disifatkan hanya satu dari sifatnya Allah, yaitu hanya sifat menyiksa. Padahal Allah punya sifat memaafkan. Ini hati-hati bagi orang-orang soleh, orang-orang yang terlalu berpikir keras dalam Islam, nggak boleh seperti itu. Masyhur itu kan, ada satu perkampungan yang sering secara masif terstruktural mau menghabisi Nabi, yaitu namanya kampung Usoyyah, Ro'lan sama Zakwan. 3 kampung ini sering koalisi mau menghabisi Nabi, sampai Nabi sering kunut nazilah, Allahumma an Ro'lan wa Zakwan wa Usoyyat asad Allah wa Rasulah. Sering dipasutkan gitu, tapi Allah malah turunkan wahyu, Muhammad, kamu tidak boleh intervensi saya seperti itu. Bisa saja mereka dapat hidayah. Semenjak itu Nabi meninggalkan kunut nazilah. Terus dan sebagian ulama mengatakan itu awal diturunkannya ayat laisalaka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Jadi ini sekaligus lagi-lagi ini bab khitab. Jadi ya seperti kita punya, makanya orang itu tetap donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena otoritas itu bagi yang punya. Maka kata malik, kata pemilik itu kunci dalam ilmu tauhid atau ilmu tafsir atau ilmu apa saja. Misalnya gini, saya punya rumah. Saya punya rumah yang ruangan depan itu ruang tamu, tentu dapat perlakuan khusus. Sering steril, sering bersih, bahkan dihias pakai bunga, pakai macam-macam. Ruangan tengah biasa, ruangan belakang buat buangan sampah, buat WC, buat macam-macam. Sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena saya pemiliknya. Apa? Karena saya. Tapi kira-kira yang sedang di ruang tamu, tanah yang sedang di ruang tamu yang dimanjakan juga nggak boleh kumo luhur. Bisa saja suatu saat saya rubah pikiran, rumah saya tak balik dari menghadap utara ke selatan. Yang dulu WC jadi ruang tamu, yang ruang tamu jadi WC. Langsung perlakuannya rubah 180 apa derajat, kita 360 derajat. Nah itu yang di sini nih, kenapa orang soleh pun tetap takut sama Allah, karena Allah tuh yaf'alu ma yasha, bisa melakukan apa saja. Sehingga tradisinya ulama ketika zaman ini sudah rusak seperti ini, ulama-ulama tidak ada yang khawatir, karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi sebagai zat penunjuk. Coba kita sudah nggak ditungguin nabi, nggak ditungguin wali, nggak ditungguin orang-orang soleh dulu, tapi agama itu ya jalan sampai sekarang. Ada orang ngaji, ada orang sholat, ada orang zakat. Andaikan agama itu diserahkan manusia, sudah kita tidak bisa mempertahankan agama ini di zaman seperti ini. Tapi karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk, dan sifat Allah Ta'ala pasti tata'atsaru bi khalqih, pasti ada akibatnya di makhluk. Seperti Allah mensifati dirinya Ar-Razzaq, yang memberi rizki. Buat zaman buyut-buyut perang dijajah Belanda ya tetap makan, ya tetap kawin. Kadang istrinya banyak, padahal zaman jajan Belanda. Kita nggak dijajah aja susah. Dulu itu babah kamu istrinya 1 atau 2, buyut-buyut kamu banyak yang 2, padahal miskin. Karena Allah mensifati dirinya Ar-Razzaq. Mbok keadaan kayak apa orang tetap dapat rizki. Begitu juga Allah mensifati dirinya Al-Hadi. Mbok keadaan dunia rusak kayak apa tetap ada yang dapat hidayah. Jadi kamu tidak usah khawatir terhadap agama ini, karena Allah mensifati dirinya apa? Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Kayak apa Amerika, kayak apa Korea. Saya itu pernah di Korea, katanya negara ateis. Di sana TKI yang nyari uang, ternyata di sana itu bikin masjid. Coba kalau Allah menghendaki, di Korea ada masjid. Karena bikin masjid nggak boleh, kalau nyewa boleh. Jadi Korea itu ada satu aturan kayak di Jepang, kayak di umumnya negara maju, yang sudah fungsi sosial itu tetap sosial, nggak boleh menambah yang baru. Jadi kalau dari gereja dibeli masjid boleh, tapi kalau tanah lapang dipakai masjid nggak boleh karena ngurangi tanah. Tapi kalau dari gereja jadi masjid boleh, dari bar untuk masjid boleh, dari pantai asuhan jadi masjid boleh. Pokoknya yang fungsi sosial. Saya pernah ngaji di masjid itu, bawahnya bar, atasnya gereja, atasnya lagi masjid. Kadang ya balik masjid dulu, bar, baru gereja. Karena memang yang sudah kawasan sosial ya kawasan publik ya untuk publik. Kita tidak pernah mengira kalau di sana ada tauhid. Tapi Allah itu Al-Hadi, apa? Allah itu Al-Hadi. Sehingga ya delala ada orang Indonesia kerja di sana, terus nuraninya tersiksa kalau tidak ada tempat sujud. Akhirnya mereka urunan bikin masjid.
Itu banyak yang santri saya bersering ngaji saya. Ya saya ulang lagi ya. Jadi cara mikir khitab sama Allah gitu dulu ya. Enggak boleh kamu berpikir khawarid yang membatasi kekuasaan atau hidayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu. Sa'laba ngomong gitu itu masalah besar. Karena mengatakan kekasihnya Allah itu pemungli. Karena tadi, wah ini tidak zakat lagi tapi apa? Pungli. Ini apa? Pemerasan. Karena tadi jumlahnya sudah sekitar 4.000, zakatnya kan banyak sekali. Makanya saya mohon, saya model di UI itu setuju kalau zakatnya dimulai dari kecil lebih ringan. Misalnya kita gaji 1 juta dipotong 25.000 kan ringan. Tapi kalau gaji kamu 1 miliar kan mendingan untuk bayar supir, buat yang jaga gudang, kan mesti pikir aja sudah macam-macam daripada dipakai zakat. Ya, jadi diantara menganalisis Quran adalah apa? Dudukkan Allah sebagai malikul umur kulliha, yang menguasai semua urusan. Tapi kalau kita apapun hebatnya hanya sebagai ulama, hanya sebagai mufti, hanya sebagai kiai, itu tidak punya otoritas. Sehingga misalnya banyak kan, misalnya anak yang kita cintai, kita modali malah bangkrut, yang tidak kita modali malah kaya. Karena urusan tidak di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid juga gitu. Masjid yang dikelola secara sehat, ramai jamaahnya gini-gini, itu dikelola oleh manajemen. Ada masjid yang kelihatannya sepi, jamaahnya ya sedikit apa, tapi kadang-kadang diridhoni Allah. Kenapa? Karena masjid itu nggak menjadi problem sosial bagi komunitasnya. Saya beri contoh, masjid ramai tentu baik, nggak perlu saya ceritakan. Karena masjid ramai itu ya mesti baik. Masjid yang banyak jamaahnya tentu baik, itu nggak usah dibicarakan. Tapi ada beberapa masjid yang sepi, tapi Allah itu suka. Kenapa? Karena lembaga agama itu nggak boleh mengganggu sistem sosial. Jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Nabi. Yaitu banyak kan sahabat habis sholat duhur ba'diyah di masjid, qobliyah di masjid. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum kuburan, cung nak apik coba entek-entekno ning masjid. Omam ya bagai keapian. Rumah kamu jangan jadikan kuburan. Jadi sholat sunatnya di masjid, ba'diyahnya di masjid. Pulang-pulang tanya, "Mah, makannya di mana?" Terus marah-marah karena kurang disediakan makanan. Kan lucu kan? Di masjid qobliyah, ba'diyah, pulang-pulang tanya apa? Makanan. Tersinggung lagi kalau belum disediakan. Akhirnya apa? Anak-anak kita yang kecil kenangan melihat bapaknya itu apa? Bapak itu orang yang kalau dari masjid tanya makanan dan marah kalau tidak kesampaian. Coba kalau kamu datang dari masjid sholat, kenangan anak kamu apa? Bapak itu orang yang kalau datang dari pergi sholat. Sehingga kenangan anak-anak kita ini melihat kita sholat sujud di rumah. Jika Nabi membahasakan apa? Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan, kasih jatah sholat. Sehingga ulama mengatakan jamaah itu paling baik itu di masjid untuk jamaah fardu. Untuk sholat sunat beberapa malah sebaiknya di rumah. Sehingga saya ini sebagai kiai ya sering bingung. Bingungnya kadang ada orang terlalu overacting, ingin masjidnya ruame sehat. Yang satu enggak. Saya ini sering dipamiti, ya saya akhirnya bingung. Bingungnya ya barokahnya ngalim itu bingung, kalau nggak ngalim malah nggak bingung. Karena ya sudah harus gitu. Sampai tak beritahu ya. Nabi awal ngendikan itu ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua tanah Allah itu hakikatnya masjid. Apalagi ini rumah kita. Anak kita biar menyaksikan saat kita sujud, saat kita baca Quran, saat kita ngaji. Kalau semua ini di masjid, kemudian Anda di rumah taunya makanan, menuntut ngopi, menuntut kenangan di keluarga kita kurang baik. Makanya Nabi membahasakan apa? La taj'alu buyutakum kuburon. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Apalagi ada pepatah lagi, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama. Coba kalau kita ngajarin Quran di rumah, ya tentu masjid ya tetap ada kegiatan, tapi jangan sampai mematikan rumah. Sehingga kita sebagai ulama itu ada masjid ramai ya seneng, ada masjid setengah ramai ya nggak apa-apa, asal efeknya menyebar ke masyarakat. Jadi ramainya masjid ya baik, tidak ramai kalau yang ramai ibadah di rumah-rumah juga baik. Maka dulu zaman Nabi Musa malah istilahnya waj'alu buyutakum qiblata wa aqimus sholat. Jadikan rumah kamu sebagai kiblat, sebagai tempat ibadah.
Coba kenangannya Nabi kalau sholat malam itu di rumah apa di masjid? Di rumah, sehingga Aisyah punya kenangan sampai hatta waromat kodamau, sehingga tangan kakinya Nabi bengkak. Dan Nabi alami saja. Kamu kira Nabi sholat punya kayak anak-anak sekarang kan yang kayak ada ruang sholat? Ternyata hanya dipasang sajadah sama tasbih, nggak pernah dipakai. Kalau Nabi enggak, yang dipakai Sayyidah Aisyah itu ya tempat sholat. Sehingga kata Aisyah, Nabi itu sholat di tempat tidur saya. Kalau Nabi sedang berdiri, kakiku tak selonjorkan. Kalau Nabi sujud, kakiku tak ingkretkan. Ya di tempat Sayyidah Aisyah tidur itu Nabi sholat. Pas berdiri kan berdirinya Nabi lama, Aisyah selonjor. Pas Nabi mau sujud, kakinya diingkretkan. Segampang itu Nabi. Akhirnya apa? Kenangannya Aisyah sebagai istri itu doa-doa tahajud, doa-doa. Coba kalau Nabi tahajudnya di masjid, Sayyidah Aisyah tidak punya kenangan doa-doa apa? Tahajud. Sehingga kita harus ngikuti ngaji. Sehingga kalau nuruti teori ya, sholat itu ibadah. Sebaiknya kalau ibadah ya di tempat ibadah. Tidak seperti itu cara pandang. Kata Nabi, semua buminya Allah adalah saksi kita ketika ketemu Allah. Semakin saksi itu banyak, maka semakin baik. Maka kalau sholat sunat, kesunatannya itu pindah-pindah tempat. Tapi ya jangan terlalu habis di sini terus pakai mobil ke sana gitu. Iya, kalau pas di perempatan ada orang cantik nggak jadi diterusin nanti. Tapi ini sama saya cerita ya. Jadi di antara mengkaji Quran itu mengkaji cara Allah membuat khitab. Dan yang kunci semua adalah Allah adalah zat sing otoritatif malikul umurikul dia.